Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk sobat-sobat Pak Sab semuanya. Semoga masih tetap sehat dan bisa menjalankan puasa bagi yang menjalankan. Menjelang Idul Fitri, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini Pak Syaf akan masih berbicara terkait dengan beasiswa, yaitu tentang salah satu persyaratan beasiswa yang cukup krusial dan biasanya sering ditanyakan, yaitu tentang persyaratan tes kebahasaan bahasa Inggris atau kemampuan bahasa Inggris. Nah, kali ini Pak Syaf akan sharing informasi terkait dengan hal teknis yang harus dipersiapkan ketika kita mengikuti tes TOEFL ITP ya, karena di beberapa syarat itu juga mensyaratkan adanya sertifikat kebahasaan, syaratnya bisa menggunakan TOEFL ITP. Nah, tahun lalu saya ikut tes di UNESA, tes TOEFL ITP. Nah, ini adalah beberapa sharing yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Yang pertama adalah untuk perangkat itu gunakan smartphone ya, jelas smartphone yang kompatibel, yang cukup kuat untuk datanya ya, terutama datanya. Dulu saya beli paket data ya, saya tidak pakai IndiHome karena seingat saya panitia atau pusat bahasanya menyarankan tidak memakai IndiHome. Saya tidak tahu tahun ini, tapi sebaiknya dipersiapkan saja. Saya kemarin beli paket data Telkomsel itu berapa ya? Saya lupa ya, sekitar 23 atau berapa gitu. Persiapan dan alhamdulillah ketika hari H cukup lancar ya. Kemudian PC atau laptop dengan browsernya Google Chrome ya, bukan Mozilla ya. Disarankan menggunakan Google Chrome. Webcamnya pastikan normal ya. Kalau tidak, kalau kurang jelas bisa menggunakan eksternal kamera mungkin ya, bisa dipersiapkan mulai sekarang. Nah, koneksi internetnya ya tadi ya, saya dulu tidak disarankan menggunakan IndiHome karena I don't know, tapi yang jelas panitianya menyarankan untuk menggunakan tethering. Saya menggunakan Telkomsel dan alhamdulillah lancar ya, tidak ada kendala sama sekali. Kemudian headset dan juga mouse. Nah, kemudian bagaimana sih teknis pendaftarannya itu? Ya nanti ada sistem khusus ya untuk tes ya, namanya Elaine atau apa saya juga lupa. Dan juga tolong dipersiapkan juga identitas diri ya, bisa KTP atau SIM untuk verifikasi. Jadi ketika sebelum mengerjakan tes itu, proktor akan meminta kita menunjukkan identitas diri berupa KTP dan juga atau SIM dan juga verifikasi ruangan ya. Ruangan itu pasti dipastikan steril, tidak ada pihak-pihak yang dicurigakan akan berlaku curang ya. Jadi itu yang dilakukan oleh proktor ketika verifikasi diri maupun verifikasi ruangan. Berikutnya adalah undangan atau linknya itu dibagikan H-1 ya, pada dasarnya malam harinya. Jadi besok saya kebetulan saya tes siang dan malamnya dapat email dari proktor. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah ini saya juga akan membahas beberapa apa namanya tips and trick ya. Mungkin saya akan membahas listening dulu ya, singkat mungkin ya. Saya tidak membahas panjang lebar karena mungkin juga waktu ya nanti. Oke, ini saya buka di websitenya ITS langsung di ITS ya. Ini saya coba lihat latihannya. Ini introduction ya. Ini selalu kita misalnya begini, play gitu ya. In the listening comprehension section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand spoken English. Ya, biasanya kan There are 3 parts to this. listening itu menjadi salah satu skill ya. Bagi saya juga skill yang cukup menantang ya, karena ya satu kali lewat biasanya sudah bisa miss ya jawabannya. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat
Coba ini ya, kita lihat di soal nomor 1. Question 1. Ini Should I lock up the computer lab now before I go home? Don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Nah, ini adalah jenis soal two-line dialog ya, seringkali muncul di ya pasti muncul di soal listening, dan ini biasanya skillnya adalah fokus di second line ya. Jadi kita harus fokus di perkataan terakhir atau second line-nya, karena ada 2 line berarti second line terakhir ya. Kita perhatikan apa yang I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. ya, I'm not leaving for a while and I can check it by myself. Nah, ini berarti kan jadi pertanyaannya apa? What will the woman probably do? Ya, what will the woman probably do? Jadi kita diminta memprediksi kira-kira yang akan dilakukan perempuan itu apa setelah ngobrol itu. Nah, tadi kan ada jawabannya, saya akan mengecek komputer itu sendiri. Ya. Jadi dia akan, dia akan lock the computer lab later. Ya. Jadi kita ulangi lagi dari awal ya. Should I lock up the computer lab now before I go home? Ya, jadi dia menawarkan untuk mengunci lab komputer, tapi yang perempuan menjawab tidak usah karena saya bisa menguncinya sendiri ya. Jadi pertanyaan what will the woman probably do, apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu, yang jelas jawabannya lock the computer lab later ya. Ini jadi fokus on the second line. Itu tips yang pertama. Jadi saya kira juga tidak perlu santai saja mungkin lebih fokus mendengarkan. Tapi juga ini karena biasanya di tes itu juga kondisi sinyal juga berpengaruh ya, ketika mungkin audionya jadi tidak jelas, atau mungkin yang kita latihkan dengan yang fakta di lapangan juga berbeda, itu juga pasti, karena ya soalnya kan tidak ada kisi-kisinya sebelumnya. Jadi ya yang menurut saya practice make perfect ya, sebanyak mungkin bisa praktek ya. Coba kita lihat transkripnya di sini. Nah, ini kan, should I lock up the computer lab now before I go home? Young woman, don't bother. I'm not leaving for a while. I can check it on my way out. Ya, jadi dia bisa mengeceknya sendiri. Jadi jawabannya adalah lock the computer lab later. Nah, itu yang pertama. Dan soal yang kedua kita play. Question 2. Do you mind if I turn the television off? Well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Ya, kalau kita lihat transkripnya kan, do you mind if I turn the television off? Yang woman jawabnya, well, I'm in the middle of watching a program. What does the woman imply? Jadi kan yang pria mau mematikan, yang ceweknya atau wanitanya masih sedang menontonnya. Berarti kan dia tidak setuju dengan ajakan dari pria itu. Berarti kan jawaban apa yang tepat? Nah, ini Jadi apa? Jawabannya, kalau the man should watch the program too. Tidak tepat. The man should leave the television on. The program will be over soon. She will watch television later. Menurut saya, jawaban yang tepat adalah B ya. The man should leave the television on. Jadi biarkan TV-nya menyala. Tapi di tes nanti tidak ada transkrip ya, ini ya. Ini karena praktis jadi ada transkripnya. Nah, berikutnya kita menuju ke soal yang ketiga. Question 3. I heard the math requirements for graduation are being changed. Yes, and I may be short one course. What does the man mean? Ya, kita lihat transkripnya. I heard the math requirement for graduation are being charged. Yes, and I may be short one course. Ya, ini tentang ini ya. And I may be short one course. Ya, jawabannya adalah what does the man mean? He's not sure what course to take. He may not meet the graduation requirements. The math course is too short. The graduation date has been changed. Ini tentang saya dengar persyaratan untuk matematika untuk being charged. Ya, ini kan berarti dinilai atau ini ya, being charged ya, jadi dihargai. Nah, ini
I may be short one course. Ya, jadi mungkin dia tidak ini ya. Dia mungkin tidak memenuhi persyaratan, gitu. Jadi dia tidak yakin gitu. And I may be short one course. Jadi jawabannya B ya. He may not meet the graduation requirement. Nah, itu masih cukup mudah ya karena short dialogue. Nah, kita sekarang coba di part B. Part B itu longer one. Biasanya untuk dua coba kita lihat. Nah, satu conversation untuk beberapa pertanyaan ya. Misalnya 3 sampai 4 atau ya, coba kita lihat. Nah, ini 1, 4, 5, 6, 7 berarti satu conversation untuk 4 soal. Kita coba lihat di sini audionya seperti apa. Questions 4 through 7. Listen to part of a conversation between a student and a professor. Hi, Professor Adams. My name is Larry. Hi, Larry. How can I help you? I was told that you place students in internships for various university programs. Yes. Well, I'm interested in the internship at the University Art Museum. What responsibilities interns have, what qualifications they need to have. Sorry, those positions are all filled for this year. Oh, but I just saw the announcement on the museum website this morning. Unfortunately, the website is out of date. I want to do museum work after I graduate, and the job experience would look great on my resume. Plus, it's the only paid internship on campus. I understand. However, there are some other ways to get some work experience, even if it's not exactly what you want. For instance, the library is looking for student volunteers. The library? But... Well, they're planning an exhibition of photographs documenting the history of the university. And they're looking for student volunteers to help go through the archives and select images that'll show how the university's changed over the last 100 years. Now, that's only a 4-week project, I think. And, of course, it's unpaid. But it would be something to put on my resume. Exactly. Why don't you read the job description? It's posted on the library's website. If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. She's the library's exhibitions director and will be interviewing applicants. Okay, I'll do that right away. Okay. Question 4. What do the speakers mainly discuss? Ya, jadi kan cukup panjang ya. Jadi cukup panjang dialognya. Kita coba lihat di sini aja. What does the speakers mainly discuss? Ini tentang work opportunities for students, no. The professional work at the museum, no. The men's qualification project, no. Possible careers for the men after the graduates, ya. Jadi yang dianya kan sedang mencari ini ya, working experience ya. Jadi mungkin dia lebih lebih menjelaskan tentang work opportunities ya, mungkin jawabannya mungkin A ya, karena lebih tadi dia pengen kerja di pertama di museum sudah penuh, kemudian wanitanya menawarkan untuk bekerja di perpustakaan atau library, dan itu mungkin saya work opportunities for students ya. Jadi dia sedang mencari pengalaman kerja ya. Oke, kalau yang nomor 5, why is the student disappointed? Ya, kenapa dia kecewa? Karena he has to quit now. The professor will no longer exist. The university suddenly closed its doors. Coba kita dengarkan. Ya. Question 5. Why is the student disappointed? Ya, kita lihat di sini. Yeah. Okay. The internship he want it's unavailable ya. Jadi dia awalnya pengen kerja sebagai volunteer di museum yang dibayar, tapi ternyata sudah tutup ya. Jadi dia kecewa. Jawabannya berarti D. Next. Question 6. What will be displayed in the exhibition at the university library? Ya, di transkrip awal itu
Tadi saya buka di sini itu. Yeah, well, they are planning an exhibition of photograph documenting the history of the university. Jadi jawabannya di sini adalah painting ya. Sorry, photograph. Photograph. Jadi foto-foto seperti itu. Kemudian yang nomor 7 kita lihat. Question 7. What can be inferred about the library's exhibitions director? Oke, kita lihat di transkripnya. No, that's only for a week project, and of course it's unpaid, but it would be something to put on my resumes. Exactly. Why don't you read the exposition on the library website? If you're interested, let me know, and I'll put in a good word for you with Emily Peterson. Jadi dia akan merekomendasikan, berarti kan. Kepada Emily Peterson ya, jadi she will select the library volunteers ya, jadi dia akan merekomendasikan kepada Emily untuk menerima cowok itu menjadi volunteer. Nah, ini bagian C ini yang cukup challenging karena satu longer discussion and much question ya, seperti itu 8, 9, 10 dan 3 ya. Kita lihat di sini. Questions 8 through 10. Listen to a talk in an animal behavior class. Today's discussion is about a common animal reaction, the yawn. The dictionary defines a yawn as an involuntary reaction to fatigue or boredom. That's certainly true for human yawns, but not necessarily for animal yawns. The action can have quite different meaning in different species. For example, some animals yawn to intimidate intruders on their territory. Fish and lizards are examples of this. Hippos use yawns when they want to settle a quarrel. Observers have seen two hippos yawn at each other for as long as 2 hours before they stop quarreling. As for social animals like baboons or lions, they yawn to establish the pecking order within social groups, and lions often yawn to calm social tensions. Sometimes animals yawn for a strictly physiological reason, that is, to increase oxygen levels. And curiously enough, when they yawn for a physical reason like that, they do what humans do. They try to stifle the yawn by looking away or by covering their mouths. Question. Oke, kita lihat transkripnya ya. Ya, karena ada di saya buka transkrip dulu supaya lebih cepat untuk membahasnya ya. Pertanyaannya adalah, what is the speaker main point ya? Tadi kan dia menjelaskan tentang common animal reaction, the yawn ya. Tadi kan dia ngomong tentang yawn atau menguap ya, yawning. Ya, seperti itu ya. Ini dia menjelaskan yang pertama definisi yawn, kemudian alasan kenapa hewan itu menguap ya. Di sini kan jelas sekali yang 3 itu. As for social animal like baboons or lion, they yawn to establish the pecking order within the social group. Ya, ada alasannya. And lions often yawn to calm social tension. Sometimes animal yawn for strictly physiological reasons. Jadi kan for some reasons ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Animal yawn for number of reasons. Kemudian number 9. Question 9. According to the speaker, when are hippos likely to yawn? Ya, kita lihat hippo, tadi kita sambil mengingat-ingat. Saya juga menyarankan ketika nanti listener juga bisa note taking ya. Kalau bisa agak panjang itu mungkin, kalau pengalaman saya itu biasanya saya pakai feeling ya. Kita pertanyaan ini akan, ini pasti akan jadi jawaban seperti itu. Biasanya sih kita punya poin-poin di mana kita itu merasa, ini jawaban nanti digunakan untuk jawaban. Hippos use yawn when they want to settle a quarrel ya. Jadi dia hippos tadi apa? Quarreling ya, untuk berkelahi atau ya. And Question 10. What physiological reason for yawning is mentioned? Physiological itu kita lihat tadi di transkrip ya. Sometimes animal yawn for strictly physiological reason, that is to increase oxygen level ya.
to increase atau to get greater, to gain more oxygen. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. To gain more oxygen. Nah, ini animal yawn for number of reasons. Ada jawaban. Oh, the direction. Ya, she will select the library volunteers, photograph, the internship, work opportunities for students. Kemudian di sini soal-soal awalnya. Oke. Yeah, he may not meet the graduation requirement. The man should leave the television on, lock the computer lab later. Di sini ada directions. Nah, seperti itu. Jadi itu ya untuk sesi pertama listening comprehension. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Meskipun tidak seperti ini persis soalnya, tapi tipe soal maupun jenis soal itu bisa diprediksi dari awal. Ada short, ada dialogue, so 1 for 1, 1 for 2 or 3, and 1 for 4, dan seterusnya. Don't forget to note taking if you are having punya waktu yang cukup ya di sela-sela. Biasanya dipersiapkan, biasanya diperbolehkan nanti di akhir sesi harus ditunjukkan scratch papernya untuk memastikan bahwa tidak berlaku curang. Oke, sesi pertama listening comprehension. Terima kasih sudah menonton video kalian. Nanti setelah ini saya teruskan di bagian structure ya, structure and written expression. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. See you.